Di sini kita mempunyai soal mengenai apa yang dimaksud percobaan, hasil percobaan, ruang contoh, titik contoh, serta kejadian dan kejadian majemuk. Oke, kita bahas tiap-tiap poin. Saya tuliskan definisi percobaan. Percobaan merupakan sembarang proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu data. Nah, ini merupakan definisi percobaan. Terus definisi hasil percobaan yaitu dampak dari suatu percobaan atau kesimpulan dari percobaan itu. Nah, saya kasih contoh biar lebih mudah memahami. Pelemparan misalnya, saya lakukan sebuah percobaan, pelemparan sebuah dadu. Pelemparan sebuah dadu. Nah, pelemparan sebuah dadu ini merupakan percobaan karena proses melemparkan untuk menghasilkan sebuah data. Nah, data yang muncul misalnya ketika saya melakukan pelencar muncul angka genap. Nah, kemunculan data tersebut dampak dari saya melempar adalah hasil percobaan. Itu contoh. Kemudian untuk poin B yaitu mengenai ruang contoh dan titik contoh. Oke, saya tuliskan definisi ruang contoh. Definisi ruang contoh, saya pakai tinta hitam, himpunan dari semua kejadian yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Nah, perlu digarisbawahi semua kejadian yang mungkin muncul. Saya kasih contoh. Misalnya, biasa ruang contoh disimbolkan dengan S. Saya tulis langsung saja di sini S. Dalam kasus pelemparan dadu tadi, semua kejadian yang mungkin muncul ya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Tidak mungkin muncul mata dadu selain ke-6 angka ini. Tidak mungkin. Nah, ini adalah semua kejadian yang bisa disebut dengan ruang contoh. Oke, selanjutnya yaitu titik contoh. Saya tuliskan definisi titik contoh. Nah, titik contoh itu merupakan anggota dari ruang contoh. Nah, misalnya tadi 1 itu titik contoh, 2 mata dadu 2 itu titik contoh, mata dadu 3 titik contoh. Artinya dia anggota dari ruang contoh. Kemudian poin C akan kita jelaskan kejadian sederhana. Sebelumnya saya tuliskan dulu definisi kejadian. Himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi kejadian itu himpunan ya. Bisa anggotanya bisa 1, bisa 2, bisa lebih. Ini merupakan definisi kejadian. Dalam kasus pelemparan dadu tadi, saya bisa kasih contoh salah satu kejadian itu yaitu munculnya angka mata dadu 1 dan mata dadu 2. Nah, himpunannya seperti itu. Nah, sekarang kejadian sederhana. Nah, apa itu kejadian sederhana? Tadi definisi kejadian himpunan bagian dari ruang contoh, namun bersifat tunggal. Jadi kejadiannya memiliki satu sifat yang sama. Saya tulis di sini saja bersifat tunggal. Misalnya, contoh
himpunan, atau sampai bersifat tunggal saja cukup. Nah, saya kasih contoh nih. Contohnya misalnya munculnya kejadian, saya tulis dulu kejadian majemuk ya. Majemuk. Biar lebih mudah memahami, saya tulis definisinya dua-dua lalu saya berikan contoh. Nah, di sini definisi kejadian majemuk juga himpunan bagian yang bersifat banyak, tidak tunggal. Jadi tidak bisa ditulis dalam satu himpunan karena memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, contoh kejadian sederhana. Bilangan ganjil. 1, 3, memiliki sifat yang sama. Nah, sementara kejadian majemuk, ganjil atau genap. Nah, otomatis untuk membuat himpunan ini saya harus bagi dua. Sekian, sampai ketemu pada soal berikutnya.